kali ini kita bakalan ngobrol santai sama bintang tamu yang masih muda, kategori Gen Z juga, tapi gigih dalam perjalanannya sendiri. Tanpa lama-lama, kita langsung aja kenalin Kak Mumtaz. Hai, kenalin nama aku Tazkira Mumtazah, bisa dipanggil Mumtaz. Sekarang aku umur 23 tahun. Kita nggak jauh ya Kak umurnya berarti ya. Beda 3 tahun. Beda 3 tahunan ya. Kakak ini angkatan berapa? Ya. Aku 2019. Ya, berarti kita sama ya, masih angkatan. Kita sama. Terus baru lulus juga tahun lalu. Sekarang kerja aja sih jadi accounting staff di Jakarta Selatan. Keren-keren. Biar lebih akrab nih, biar teman-teman varian podcast lebih jauh kenal kakak. Aku pengen tahu kilas balik kakak dari mulai di kuliah kali ya. Kakak kuliah di mana dan kenapa kakak memutuskan untuk ambil jurusan tersebut gitu. Mungkin bisa jadi jawaban juga untuk teman-teman yang lagi bingung di rumah mau milih jurusan kuliah apa. Kayak dulu tuh aku masuk accounting UI, FEB UI ya. Sebenarnya nggak ada motivasi khusus ya saat itu, karena aku cuma lihat papaku accounting, mamaku manajemen, dan belum menemukan hal yang aku pengen banget kali saat itu. Jadi kayak langsung oke ikutin mama papa aja gitu. Jadi langsung daftar UI, dan sebenarnya saat itu rada gambling ya. Aku tuh kan undangan saat itu. Jadi aku daftarnya itu sebagai di talent scouting tuh nggak Kak? Scouting. Talent scouting kalau ada yang nggak tahu itu undangan untuk kelas internasional UI. Oke. Gitu. Jadi daftar, terus saat itu rada gambling juga ya untuk keterima apa enggak, karena sebenarnya nggak serius-serius banget juga, kayak on a random afternoon daftar aja gitu. Terus ya keterima. Dan ternyata itu juga setelah unik sih pengalamannya, karena nggak ada yang expect. Bahkan mama papaku nggak ada yang expect, semua guru-guru lesku nggak ada yang expect, teman-temanku juga nggak ada yang expect. Kan beberapa tuh kayak ngelihatnya kan main terus kan, jarang sekolah kayak gitu-gitu dulu pas SMA. Jadi rada underestimated sih saat itu, cuman we never know. Sebenarnya kakak tuh sebelum masuk nih FEUI ini, orang-orang tuh atau orang tua, orang terdekat kakak, ekspektasinya kakak tuh cocoknya di bidang apa sih? Apakah bidang kreatif, komunikasi mungkin, atau apa? Jujur nggak tahu, karena pas aku tuh dari kecil, kan aku tuh saudara ber-8 kalau kamu tahu. 8 bersaudara. Saudara aku anak bontot. Oh, oke. Jadi dari kecil sampai aku SMA itu kan umurku sama papa mama jauh ya. Jadi kita nggak ngobrol, bukan berantem, lebih ke bingung ngobrol apa. Karena gapnya terlalu jauh. Jadi pas dulu tuh nggak pernah ngobrolin yang kamu tuh cocoknya di ini gitu-gitu, enggak. Jadi aku kan, papa kan juga kebetulan accounting kan, jadi kayak aku maunya ini pak, oke langsung deh, karena kan itu sesuai dengan dia gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak obrolan itu sih pas awal. Intinya aku cuma bilang accounting UI, kalau misalnya nggak dapat gap year aja, kayak pokoknya tetap maunya itu, nggak mau yang lain gitu loh, cuma mau satu gitu sih. Itu juga seru tuh pas di UI awal-awal masuk itu, kan temennya bervariasi ya. Kalau ospek kan kita masih campur-campur tuh, yang reguler dan kelas internasional segala macam. Jadi ini nggak tahu ya semua orang tahu apa enggak, ada sebuah kelas yang nggak kelihatan ya di mana-mana, social class gitu ya, di mana-mana. Jadi itu hal yang baru juga sih, kayak kelihatan tier-tiernya gitu ya. Pas awal-awal ini juga rada bingung, karena kan aku sih dari kecil sampai SMA tumbuh biasa aja ya. Aku naik angkot segala macam. Aku dari kecil tuh dari kelas 3 SD udah dikasih naik angkot, udah nggak boleh dijemput segala macam gitu ya. Ya. Oh iya, aku base di Bogor angkot gitu kan jadinya. Terus zaman awal kuliah itu jadinya rada bingung nih. Adaptasi aja sih, berteman seperti apa segala macam. Tapi ya finally awal-awal juga ikutan ini. Kakak juga dulu pasti pernah gengsi-gengsi juga sih Kak awal kuliah. Gengsinya tuh lebih ke bingung sih, lebih ke bingung aku tuh cocoknya sama yang mana gitu, kategori yang mana. Lebih ke mengkategorikan diri sendiri untuk masuk ke suatu kategori gitu. Iya, sama-sama. Awal-awal sih gitu juga, tapi finally kan ketemu orang-orang yang gak terlalu memperhatikan kita punya apa nih, statusnya apa ya. Karena pasti akhirnya kita berteman dengan orang yang punya problematika yang sama. Iya, setuju. Pasti tarik menarik gitu kan. Jadi dari dulu tuh pasti kalau misalnya SMP SMA teman-temanan tuh ada aja yang problematiknya banget gitu loh. Mereka semua. Jadi hal itu yang membuat kita dekat sama lain sih. Jadinya kan gak ada status yang melekat ataupun lo anak siapa, bapak lo orang kaya gitu-gitu, nggak ada hal kayak gitu ya. Jadi awal-awal kuliah itu unik sih menurutku. Di perkuliahan nih, apakah kakak cenderung aktif untuk ikut organisasi kah? Atau justru kakak aktifnya bersosialisasi di luar kampus bareng teman-teman kampus? Atau gimana untuk membuka relasi? Kan pasti awal-awal masuk kuliah
aku pengen kenal sama ini, pengen kenal sama ini untuk membuka relasi dengan pikiran untuk jenjang karir ya. Awal-awal kuliah pasti berpikirnya seperti itu. Kalau kakak gimana? Aku tuh dulu daftar banyak organisasi panitia segala macam, tolak, semuanya ditolak. I don't know why. Waktu itu kalau nggak salah cuma keterima satu doang, dan panitianya juga bukan yang kayak prestige gitu dibanding yang lain, biasa aja lah. Oke, kalau boleh tahu himpunan apa atau Bukan organisasi himpunan apa? sih, kayak lebih ke panitia, Oh, oke. Kayak kayak event-event. SMA tuh pensi ya, kalau SMA Oh, oke. semacam kayak gitu lah. Biasa aja gitu saat itu. Terus saat itu nggak keterima, itu juga sempat bikin bingung sih, karena kok kayaknya gue sebodoh itu atau apa ya. Ini orang-orang nggak ada yang percaya gitu kan. Padahal di awal udah percaya diri Iya, gitu dari ya. awal tuh pede-pede aja. Terus long story short, akhirnya aku tuh dari dulu mikir kalau misalnya di organisasi himpunan segala macam, gue nggak dapet duit basically. Oke, iya. Saat itu kan pikirannya tuh gimana gue udah ngasilin duit. Dan kalau misalnya mau dimasukin ke CV buat nanti kerja pun gak substansial banget, karena kita handle hal yang berbeda gitu loh. Kalau misalnya organisasi oke, tapi tetap aja lu sama temen-temen Iya. brainstorm segala macam gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau pas kita magang segala macam kan itu beneran kita udah di dunia kerja kan. Jadi emang dari dulu tuh aimnya udahlah nggak usah himpunan segala macam. Ini buat aku ya. Saat itu aku mikirnya nggak mau kayak gitu. Udahlah gue cari kerja aja, gue magang, karena aku mikirnya curi start, ya kan. Kenapa curi start? Lagi-lagi sebenarnya kan hal apapun yang kita lakukan tuh pasti ada drives-nya kan. Nah, kenapa curi start? Karena dari aku kecil sampai gede itu kan karena kita hidup berdelapan, pasti ada kesulitan dalam keuangan ya kan. Ekonomi itu pasti ada gitu. Pasti. Nah, dari situ tuh karena aku paling bontot, jadi aku melihat hal-hal yang dilewatin oleh saudaraku gitu kan. Dan kita kan jauh umurnya ya, kayak abangku yang pertama sama aku tuh bedanya 14-15 tahun. Jadi rada jauh nih, aku melihat banyak hal yang terjadi di kehidupan mereka dan apa yang bisa kita hindari atau perbaiki untuk di kehidupanku gitu loh. Karena lihat dari kecil tuh, kalau dulu kan pas kecil ternyata kayak, ih pengen orang-orang punya Game Boy, kok gue nggak punya Game Boy ya, gitu ngerti kan? Cuma sekecil hal itu doang. Terus pas gede-gede, oh baru ngerti ternyata kita ada, aku nggak bilang aku kekurangan ya, tercukupi untuk kebutuhan hidup. Sekolah alhamdulillah, makan, tempat tinggal ada alhamdulillah. Segitu aja gitu loh. Cuman kalau untuk entertain yang berlebihan gitu, ya enggak, atau enggak nabung-nabung atau enggak apa kayak bikin-bikin alasan gitu kan anak sekolah biasa. Terus pada akhirnya kalau di FEUI ada yang namanya peer pressure. Itu tuh apa, Kak? Tekanan pertemanan. Jadi kalau kita berteman nih bersepuluh misalnya kan, satu geng gitu. Misalnya 5 dari mereka ini orang-orangnya tuh pinter semua, yang kayak kumlot terus segala macam, karir bagus segala macam, itu memberi tekanan ke orang lainnya untuk punya pencapaian yang sama. Berarti itu hal yang baik sebenarnya. Hal yang baik ya. Nah saat itu tuh aku bingung dengan peer pressure, karena awalnya tuh gak nyadar kayak orang-orang jago-jago banget sih gitu kan awal-awal kan. Wow, semua orang tuh wow gitu saat itu. Saat itu tuh pas awal-awal kuliah lebih ke existential crisis aja sih Kak. Karena kan aku anak IPA, masuk IPS. Aku saat itu dungu banget. Jadi lagi dari pendidikan bingung tuh kan. Dari mau apa juga bingung, itu kan baru mau masuk umur dewasa muda kan saat itu. Baru mencari identitas gitu. Iya, baru bingung. Nah, saat itu akhirnya karena pas masa kuliah ini ada momen yang menurutku unik ya. Pas kayak semester 5-6 ini harusnya berangkat keluar kan. Kan Keluar internasional. negeri. Aku nanti belum ngejelasin, aku internasional. Jadi 2 tahun Indo, 2 tahun luar harusnya. Di double degree. Tapi saat itu pas semester 4 ke 5 yang harus aku berangkat, itu nggak bisa karena lagi COVID, bordernya tutup sama Australia kan saat itu. Terus akhirnya oke kita online dulu aja. Kalau online tuh masih cover saat itu karena kita nggak harus living cost segala macam kan. Nah semester 5 akhir, sekitar mau kita masuk semester 6, teman-teman gue udah pada berangkat. Itu peer pressure tuh yang aku tadi jelasin. Kok semua orang udah pada siap. Dan kita kan pasti kontakan kan, ya lu gimana gitu. Terus pada akhirnya di semester 6 itu aku tuh kayak kok kayaknya nggak make sense untuk ngelanjutin karena it was really expensive ya saat itu. Dengan keadaan COVID, semuanya ekonomi lagi slow down semuanya, keluargaku juga berlapan, jadi kita harus saling meng-cover up satu sama lain. Aku juga belum kerja saat itu, dan yang usia produktif untuk bekerja kan dari berlapan ini cuma beberapa ya yang memutuskan untuk di kehidupan korporat atau apa, yang kebanyakan itu lebih ke arah spiritualitas gitu ya, jadi kayak lebih
nggak mencari uang lah kehidupannya Iya, gitu. iya. Jalan hidupnya. Terus akhirnya, jadi kita rada susah di sana ya. Pas semester 6 ini udah cekcok segala macam, udah ngajuin cuti ke sana buat yang di Australia dulu ya. Aku tuh ngajuin cuti dulu kayak buying time aja sih saat itu. Terus akhirnya nggak di ACC juga segala macam. Akhirnya aku datang ke papa mama aku bilang, I think it's time to decide kalau misalnya gue mau ngundurin diri dari kampus ini. Oke. I don't mind to living my dream, aku bilang gitu, karena ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kayak emangnya kalau misalnya nggak dapet satu hal mati kan nggak? Iya. It's a usual thing aja. Tapi saat itu ya selayaknya anak remaja pasti bingung dulu karena ada kayak momen-momen kayak gitunya tuh pasti ada. Tapi lama-lama kayak ya udah. Akhirnya papa mamaku cuman kayak, apakah beneran nggak apa-apa gitu kan? Karena mereka sebenarnya nggak mau ngancurin harapanku untuk sekolah kan. Terus akhirnya di situ tuh putus sekolah dulu tuh setengah tahun tuh kan. Jadi Cuti setengah tahun. jadi tuh kalau misalnya sistemnya tuh ya kak, kalau kita kan double ya, double university. Yang di sana itu aku diemin sampai status kemahasiswaannya tuh mati sendiri. Jadi kakak nggak informasi apapun soal cuti. Oke. Kayak gitu. Tapi yang di UI. UI-nya, aku bilang aku juga diemin aja karena taunya aku masih kuliah di sana kan. Oke. Gitu. Jadi saat itu pakai cuti aja, nggak ngabarin semua hal, semua orang. Terus setengah tahun kemudian aku dibilang juga kalau misalnya memang belum memungkinkan untuk lanjut, I'm fine with that. Kayak better off lu ngomong sama gue langsung kalau lu nggak bisa lanjutin dibanding you give me hopes yang harapan palsu gitu loh. Kayak bisa ternyata nggak bisa kan malah jadi bingung tengah jalan. Terus akhirnya di momen itu, oh ya udah cuti dulu aja, beres cuti langsung masuk kuliah lagi. Nah menariknya ini pas masuk kuliah abis cuti ini, itu kan semester 7, 8, 9. Itu aku ngerasain beneran kayak, anjir namanya hidup nih gitu. Baru kayak, ada aja. Momen-momen baru, oh ini namanya you have to effort ya untuk mendapatkan sesuatu. Saat itu dari mulai semester 7 itu langsung magang di sebuah startup ya. Kosanku di Depok, kantor di BSD. Aku tuh setiap jalan bolak-balik tuh 5 jam ya, karena kita kan harus berhenti di stasiun bla 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 gitu. Gajiku saat itu tuh di bawah UMR. Di bawah UMR pada tahun Jogja. Itu pada tahun berapa berarti kak? Tahun setelah COVID ya? 2022. Oke. Di bawah UMR Jogja. Ini seriusan? Seriusan. Bulan pertama di bawah UMR Jogja. Oke. Kalau nggak tahu search dulu aja ya gitu. Ntar kalian search ya. Itu bulan pertama. Aku tidak menyalahkan karena itu startupnya baru juga sih kak. Kan aku yang mau juga untuk di sana. Aku sangat beruntung sih di sana, banyak pengalaman. Jadi shout out untuk perusahaan itu yang bisa diomongin. Kalau boleh tahu kak, berarti berapa lama magang di sana? 9 bulan. Jadi 9 bulan tuh bolak-balik tuh Depok BSD gitu kan. Tapi aku nggak 9 bulan gajinya UMR Jogja itu ya, di bawah UMR Jogja gitu nggak. Jadi bulan pertama 2 naik gue terus lah. Ntar naik berapa ratus gitu. Tapi sorry kak, di tempat magang kakak itu apa ada yang seangkatan sama kakak juga atau? Beberapa ada. Soalnya bosku satu juga nggak jauh umurnya kan. Di situ tuh aku capek banget juga sih, karena kan aku tuh masih kuliah aku tuh lagi sibuk-sibuknya kan. Semester 7, 8 tuh lagi sibuk-sibuknya, 7, 9 tiap hari Senin. Itu tuh kalau di laptop nih layarnya harus bukan bagi 2 lagi deh kayaknya. Bagi 3, 4 bagi lah. mungkin kayak kalau bisa. Satu lagi meeting yang sana, satu lagi merhatiin dosen, satu lagi masalah nyatet apa buat ngerjain gitu kan. Jadi kita harus multitasking. Itu aku belajar untuk multitasking di sana. Itu pertama, kalau untuk kerjaan banyak yang harus di catch up karena kan kerja sambil kuliah kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan sebisa mungkin tuh kita mengurangi request uang ke orang tua ya. Jadi walaupun uangnya itu kurang cukup sebenarnya sejujurnya untuk kehidupan juga di Depok. Tapi kalau uang jajan tuh sebisa mungkin dari kita. Aku tuh dulu masih dibayarin kosan. Kosan tuh aku masih dibayarin nyampe lulus kuliah. Masih dibayarin. Tapi karena kan sebelum itu gajiku selalu di bawah UMR. Kalau ini UMR Jakarta ya. Tapi untuk sehari-hari dari pribadi. Iya, sehari-hari dari pribadi. Aku tuh pindah-pindah tempat magang ya kak. Dari 9 bulan di BSD itu aku pindah lagi 3 bulan tempat lain, pindah lagi. Jadi kayaknya in total 6 to 7 deh tempat magang selama 3 tahun, 2 tahun. Gitu. Jadi itu very Gen Z behavior ya by the way. Dan contoh di momen magang-magang itu tuh kenapa pindah-pindah? Jujur karena minimal UMR lu kasih lah.
gue nggak request lu kayak tinggi-tinggi tapi minimal UMR deh, gue pengen hidup juga gitu kan. Terus belum dapat tuh saat itu, jadi kan otomatis harus Cari, mencari lagi gitu. Di momen itu gimana kalau yang nggak punya uang, karena kan hidup sendiri kan. Fun fact, dulu tuh aku pas lagi di Depok, pas lagi ngekos itu kan, ini menurutku biasa aja, cuman jangan diedit pakai video apa lagu sedih nanti ya. Nggak punya uangnya aku ya. Aku tuh sempet, kamu tahu ini kan, Aqua gelas yang 500-an harganya, tau kan? Iya tahu Yang tahu. di Iya pakai iya tahu. sedotan itu. Iya iya tahu. Gue nggak mampu beli, nggak punya uang, 0 rupiah. Beras punya nggak? Tidak. Tapi kan kita harus berpikir pintar. Iya. Apa yang harus dilakukan? Bawa tumbler itu kan di kosan, jadi aku ngetok satpam kosan. Mas, saya mau minta air. Belum beli, gimmick aja kayak, Iya. Mas, belum beli air, boleh minta nggak? Gue nggak punya duit, Terus udah gitu kayak, Mas, nitip beras dong, nanti aku ganti. Gak punya uang, tapi kita pinjam dulu aja. Iya. Kan dia ngenanyain juga Iya. kan sebenarnya. Terus kayak ntar kalau nggak punya, ntar pinjam, nelfon mamaku, Ma tolong kirimin misalnya 50, 100 gitu untuk beberapa hari ke depan seenggaknya. Untuk Gitu. lauknya kali ya. Ya untuk seenggaknya ada telur gitu kan, Iya. 2.000. Saat itu sih jujur aku beberapa hari pertama kesulitan kayak gitu, sempat mendramatisir sih. Kayak kok segininya amat ya, gue bingung gitu kan. Karena kan survival instinct ya, kita harus bertahan hidup terus kan. Saat itu langsung ke bapak kosan kah atau apa gitu. Tapi aku nggak minjem temen. Jadi sesusah-susahnya hidup, sebisa mungkin meminimalisir pinjem ke temen ya. Keren guys, ini sebuah prinsip. Jangan ya Ini sobat. sebuah prinsip yang harus dicontoh. Musuhin lu ntar. Dulu tuh sempat minjem-minjem, cuma kayaknya it's not a good habits ya. Karena Lagi ke merusak. hubungan juga ya kan. Lu diomongin nanti, jangan kayak gitu. Terus akhirnya setelah saat itu aku tuh cuma mikir, kok lagi nggak bersyukur ya, kayak kenapa sih gue mau makan aja nggak bisa gitu. Aku cuma mikir, gue nangis di mana? Gue nangis di kamar AC bro. Gue nangis di kamar AC, di kasur yang gue masih bisa tidurin, yang gue nggak kena hujan, dan lu masih bisa nangis tuh bodoh menurut gue sih. Kayak ya udah, lu nangis manusia, cuman nggak usah didramatisir lah. Abis nangis udah selesai, lu you have to live right. Yes. Terus pada akhirnya ya udah, Mas Mas Minjem beras gitu kan. Okay. Tolong beliin bentar dong, ntar aku ganti kayak gitu. Tumblernya berapa liter tuh? Yang 2 liter sih beneran. Sekalian bisa habisin tuh, karena kan dia ada galon sendiri. Gue ngintip tuh kan, ada galon nih. Kalau dulu tuh pas masih magang, fokusnya adalah uang jajan aja. Oke. Pokoknya semuanya ke handle kecuali tempat tinggal belum, karena belum mampu ya saat itu. Terus skincare gitu-gitu makeup biasa masih aja. terpikirkan? Terpikirkan tapi biasa-biasa aja. Kayak nabung-nabung, kayak berapa sih beli makeup? Iya. Tinggi paling 50.000 untuk berapa bulan gitu kan. Dari situ belajar untuk side hustle. Oke. Itu aku pertama kali ngajar bahasa Inggris, kalau ada yang nggak tahu. Terserah kliennya apa, yang penting saya ngajar. Mau manusia dewasa, anak-anak, terserah. Berapa pokoknya saya ngajar. Mau belajar apa, aku nanya. Mau TOEFL kah, IELTS segala macam, atau mau conversation biasa, saya ngajar. Yang penting kasih gue duit deh gitu kan. Oke. Dulu tuh aku sempat ngajar, jadi kan Depok tuh lumayan luas ya lapangan tuh. Itu Depok UI itu hitungannya udah ke arah deket Jakarta. Iya. Ini tuh Depok yang deket Bogor, jadi jauh banget tuh. Aku naik motor tuh sejam, dan aku baru bisa malam kan. Jadi waktu itu aku misalnya, bisa kak lesnya malam gitu kan, pulang kantor. Ntar jam 7 aku OTW kesana sampai sana jam 8, ngajar 2 jam sampai jam 10, pulang lagi jam 11, pagi kerja lagi di tempat aku gitu kan, atau enggak kuliah. Jadi beberapa tahun itu tuh selalu banyak hal yang melelahkan lah, kayak gitu. Untuk ngajar ini, kakak itu pure informasi pribadi kah? Atau mungkin ada agensinya atau apa? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau meniru langkah kakaknya. Superprof.com. Jadi itu sebuah freelance website yang aku randomly nemu di Google. Aku search waktu itu, website freelance Indonesia gitu kan. Iya. Nemu itu. Oh ya udah, kita tinggal taruh ads kita aja. Biodata segala macam, ntar di approach gitu ya. Superprof.com. Itu unik-unik juga kan, dulu ngajarinnya pertama kali murid aku itu dokter, belajar spesialis untuk ortopedi, tulang ya, dokter tulang. Dia lagi mau belajar TOEFL, jadi latihan lah kita. Itu my first student experience. Ya,
Jadi pertama kali dibayar 50.000 guys. 50.000 Berapa jam itu? 1 jam. Oke. Itu 50.000 menurutku hal yang sangat amat besar dan alhamdulillah gue bisa makan besok gitu kan. Dan dalam sehari itu emang 1 jam. 1 jam memang. Oke. Masih satu murid Iya, gitu tuh. teman. Oke. Terus saat itu online terus, mau offline online, akhirnya dijabanin, mau anak kecil, nyampe orang dewasa juga dijabanin gitu. Ibu-ibu juga ada aku ajarin saat itu, jadi bervariasi sih saat itu ya. Seru-seru, terus pada akhirnya baru selama 2 atau 3 tahun berkecimpung di dunia magang itu ya sana sini, aku akhirnya keterima kerja di perusahaan yang sekarang as a full timer gitu. Dan apakah stop yang freelance lainnya juga enggak. Jadi aku masih yang accounting staff ini, terus masih ngajar. Terus aku juga ada freelance accounting kayak data entry gitu ya, bantuin. Dan itu masih semester 7 berarti? Nggak, Atau ini udah udah beres? sekarang, udah Oke. sekarang. Kalau aku kuliah itu full magang. Oke, full magang dan yang ngajar itu berarti Dari aku kuliah. Dari kuliah semester 7 itu sampai sekarang gitu. Pokoknya kalau dulu ya, apapun yang aku lakukan tuh aku mikirnya jalan aja, nggak usah dipikirin gitu sih, kayak nggak usah mikir apa-apa. ya. Jalan aja, lu mau apa jalanin hari ini gitu. Karena aku ingat saat itu pas aku lagi hopeless masalah kuliah, aku telepon papahan. Aku ingat waktu itu lagi kelas, terus dipanggil kan kayak tentang ngomongin kuliah karena belum bayar segala macem. Ini nggak bisa ujian segala macem. Akhirnya aku telepon papa kan, gimana, mau bayarnya gimana, soalnya ini udah mulai dipanggil gitu-gitu. Dia cuman ngomong, dia lagi diusahain, sih kayak just do your best for today gitu aja. Itu yang aku selalu bawa. Lakukan yang terbaik hari ini, besok udah besok aja. Besok kan masih ada matahari baru, berarti hari baru biasa aja. Jadi dari situ tiap aku mau kayak ngajar, kerja baru, pokoknya hal-hal yang baru aku mau lakuin tuh lakuin aja. Kadang tuh yang membuat kita tidak melakukan sesuatu adalah pikiran kita sendiri kan. Yang makanya overthinker itu jarang maju menurutku. Karena lu tuh mikirin hal yang nggak perlu-perlu banget. Kalau lu cuman bisa mikirin doang tanpa eksekusi, Buat apa? tidur aja mimpi namanya Neng gitu. Jadi bangun, wake up, and then do something for your life lah. Semua orang juga kayak gitu, nggak usah merasa paling susah lah hidup lo gitu. Terus aku tuh pokoknya kalau misalnya lagi kesulitan tuh yang aku bilang tadi, ini gue nangis di mana nih? Di kamar ber-AC, malu loh, kocak kayak gitu kan. Bersyukur Nek. guys, apapun yang lagi kalian hadapin pasti ada sisi baik yang mungkin orang nggak bisa ngerasain apa yang kita punya ya Kak ya. Ya namanya blessing in disguise, lo udah nggak tahu, itu sebuah kejadian di kehidupan kita yang pas kita ngerasain itu keterpurukan saat itu. Ternyata itu tuh bukan keterpurukan tapi sebuah redirection ke tempat yang baru. Yang sebenarnya it's a new blessing for you gitu. Insight baru buat Itu blessing in disguise. Jadi menurutku pas kuliah aku diberhentikan, aku memberhentikan diriku sih sebenarnya kan, menarik diri itu juga sebuah blessing in disguise karena kalau enggak mungkin aku sekarang sudah di Aussie dan aku nggak tahu melakukan apa dan di sana nggak bisa bayar kan, dideportasi kan lebih nggak lucu gitu kan. Jadi alhamdulillah aku sangat amat bersyukur saat itu aku nggak lulus kuliah di sana. Jadi di sini aku bisa starting magang yang lebih cepat, aku bisa ketemu banyak orang baru, relasi baru. Dan itu relasinya cukup oke ya para pemilik perusahaannya gitu kan. Jadi it's a ternyata blessing gitu. iya Tuhan punya cara lain gitu ya buat ngasih kakak apa Mm-mm. yang sebenarnya nggak pernah kakak ekspektasi dari awal gitu. Malah kalau yang kita ekspektasikan tuh biasanya nggak tercapai. Kalau nggak salah namanya path of least resistance deh. Cari di Google nanti. Path of least resistance itu suatu keadaan lagi nih ya, dimana kalau lu nggak terlalu, ini koreksi kalau salah ya. Jadi kalau lu terlalu memikirkan sesuatu, lu memaksakan sebuah keadaan di kehidupan lu kan lu jadi tegang. Kita misalnya pegang tali ini jadi tegang banget, itu bakal lebih tidak akan tercapai kehidupan lo. Sedangkan orang-orang yang lebih menyerahkan diri tapi tetap berusaha itu yang bakal lebih cepat kecapai. Karena pikiran lu tuh jadinya nggak cuma ngeliat ke depan doang, samping-samping itu nggak diperhatikan gitu. Jadi kita lebih ngeliatnya lebih banyak, lebih santai. Makanya Kak kalau pernah dengar pas SMA gitu misalnya, ada orang yang mati-matian ambisius tapi nggak dapat hal yang mereka mau, ada yang kelihatannya tuh santai-santai aja tapi mereka dapat. Itu contohnya path of least resistance gitu. Kak, aku tuh dari apa yang kakak ceritain tadi, aku tuh highlight soal manajemen waktu kakak. Itu keren banget sih, maksudnya aku pengen kakak meruntutkan dalam sehari itu kegiatan kakak tuh seperti apa, karena kedengarannya tuh kayak padat banget gitu, kayak kakak punya nggak sih waktu buat santai, me time misalnya
di kamar kosan atau gimana gitu? Jujur aku tuh tipe yang bisa multitask sih. Jadi jarang-jarang kayak wah seharian hektik banget pala gue mau pecah gitu jarang sih. Oke. Misalnya kalau lagi sibuk-sibuknya ya, itu paling kayak beberapa hari aku tuh bisa madetin. Nih mau sibuknya kapan nih minggu ini ya udah that's it minggu ini. Misalnya kalau lagi sibuk-sibuknya itu tuh kayak ya udah pagi bangun olahraga dulu, Berarti bikin masih bekal sempet ya dulu. olahraga ya? Sempet kok kalau ada yang bilang nggak sempat olahraga tuh di rumah tuh lu bisa. Berarti itu jangan jadiin alasan Iya, ya? Pilates juga aku di rumah kok. Oke. Pakai matras-matras ikutin YouTube tau gak sih? Bisa. Pakai galon nggak untuk Enggak pakai olahraga? galon, tapi kayak ini doang nggak pakai matras ikutin Oke. YouTube. Bisa kok, tenang aja kayak gitu-gitu. Terus olahraga kerja sampai sore kan sampai 9 to 5 kan. Malam itu cuman paling ngajar sama lagi OTW bikin project baru doain. Berarti ngajar masih ya sampai Masih, tapi kalau dulu lagi sibuk-sibuknya ya pas lagi kuliah itu aku tetap punya waktu untuk pacaran dan bergaul sih kayak gak sekarang? sesibuk Semua itu. balance ya? Balance aja walaupun misalnya sampai malam kerja gitu. Ya berarti kalau weekday itu nggak banyak main aja. Weekday itu waktunya kerja, ntar weekend baru main, ngedate segala macam sama keluarga. Kakak tuh tipikal yang ini jadwal banget nggak, kayak misalnya ada yang sampai pakai notes tuh kayak hari Senin jam sekian sampai jam sekian aku Iya. ngerjain ini dan lain-lain, atau ya udah. Dulu pas lagi sibuk-sibuknya ya karena kalau nggak lupa. Jadi misalnya kalau dulu tuh kalender aku full. Jadi misalnya jam berapa sampai jam berapa kelas, ntar kerjain apa aja gitu pasti. Itu sangat membantu sih dulu. Cuman sekarang sih udah enggak. Karena di luar kepala ya. Jadi kayak ya udah gue tahu harus melakukan apa gitu. Kak, dari tadi tuh aku nangkepnya nih dari semua cerita kakak itu keren banget sih. Pertama padat banget, terus aku pribadi mungkin ada pikiran yang justru berbanding kebalik sama kakak. Yang soal pas di kuliah kita balik lagi ke yang pertama ya, perihal organisasi sih. Beberapa temen aku yang aku temuin justru saat itu mereka berpikirnya baru masuk kuliah nih mau ikut organisasi dan lain-lain, tapi kakak justru berpikirnya berbanding kebalik soal itu, lebih ke benefit yang kakak dapat. Mungkin oke ya relasi teman-teman, pengalaman di event-event dan lain-lain, cuman kakak di saat itu udah mikir lebih jauh, udah mikir soal finansial dan lain-lain. Mungkin teman-teman sekitar aku selama ini ngobrol nggak ada pikiran ke situ gitu, kayak justru untuk berkarir itu di ujung semester gitu baru pada terpikirkan. Nah, dari apa yang kakak ceritain tadi, pembawaannya tuh seolah ya udah kakak enjoy menjalannya, nggak ada melo-melo dan lain-lain. Tapi aku pengen tahu nih sisi titik terendah kamu entah itu apa selama perjalanan itu. Kalau boleh meromantisasi, apakah dari sisi karirnya kah, perkuliahan kah, atau percintaan yang mungkin men-trigger atau apa? Kalau boleh. Tapi dulu tuh pas aku lagi sedih-sedihnya itu aku sempet, kamu pernah nangis di public transport gak? Aku Sambil jalan nangis pernah gak? di motor sendiri sih. Iya kan kayak Iya. sambil hujan. Iya. Kalau dulu itu awalnya no problem nih kan kalau misalnya lagi sama temen tuh kita nggak terlalu meromantisasi hal-hal kan. Jadi lebih ke hahiah aja gitu. Malam itu cerita tentang kejadian itu kan yang mau selesai mengundurkan diri segala macam. Terus nggak ada duit untuk lanjutin ABCD. Dan itu kan bukan satu hal ya. Jadi saat itu selain ekonomi kena, karir kan kena, maksudnya kuliah dan karir kena, keluarga pun lagi nggak terlalu, lagi lucu lah pokoknya. Nggak berantem tapi lagi lucu lah ya. Terus pertemanan juga kita jauh-jauh, jadi nggak ada yang terlalu deket ya. Kesehatan pun kena sih saat itu. Jadi memang lagi nggak oke lah keadaannya, kan semua orang tuh pasti ada fase nggak oke-nya. Saat itu ngobrol sama temenku cerita-cerita, oh have fun, lucu-lucu. Pulang dari temenku, naik Gojek tuh aku nangis loh. Sampai kayak, ya Allah kita sih selebay itu. Saya mendengerin lagu sedih, kayak orang paling sedih sebumi itu. Sudah gitu naik kereta, aku ingat waktu itu lagi main ke Bekasi, dari Bekasi ke Depok naik kereta. Gitu. Mungkin dramati deh. Bener itu rame kak. Tapi orang-orang tuh kayaknya cukup mengerti untuk gak nanyain atau apa ya. Jadi mereka mengalami hal serupa juga. jadi kayak ya udah biasa aja sih, saat itu nangis. Gara-gara yang hal itu ya, yang karena sebanyak area di kehidupanku lagi terdampak aja. Tapi yang paling besar tuh di yang pendidikan dan keuangan sih.
Kalau sekarang tiap hari tuh bingung sih. Kalau dulu kan titik terendah karena ada happy-nya terus turun gitu. Kalau sekarang tuh lagi lucu semua gitu. Lebih bisa mengkontrol kali ya untuk sekarang karena kemarin udah ngerasain yang lebih berat. Iya, tapi kalau sekarang lebih ke menyangkut lebih banyak orang sih. Kalau dulu kan pas kuliah itu kita pusingnya untuk diri sendiri kan. Iya. Kalau sekarang kan udah kerja dan sandwich jam juga kan. Jadi pressure lebih banyak ya tiap hari itu. Tapi kita belum cerita pas yang kuliah itu bayar sendirinya di semester akhir doang. Ya kan? Terus uangnya dari mana? 9. Kan aku cuti setengah tahun. Terus uangnya dari mana? Ya, saya meminjam by the way. Ini ilmu ya, utang itu bukan 100% buruk asal yang penting tuh bukan konsumtif. Konsumtif tuh lo mau beli barang baru, mau beli jam tangan baru, sebisa mungkin tuh nggak usah. Tapi saya tuh untuk pendidikan kan, kebetulan puluhan juta sih. Jadinya sampai sekarang masih nyicil sih Kak. Sampai setahun ke depan lah at least. Itu udah dipercepat. Tadinya nyampe 2 tahun ke depan lagi ya, 2027. Tapi dipercepat sebisa mungkin di 2026 kita mentokin gitu. Hopefully bakal selesai semua dan itu cukup jadi pikiran sih Kak sejujurnya. Ya nggak sih? Karena kan gitu ya, soal ada tanggung jawab. Kebetulan yang memberikan pinjamanan juga baik sebenarnya. Nggak bakal kayak kasih dulu bukan gitu. Bukan. Tapi kan tetap aja kita sebagai manusia tuh harus tahu diri. Iya, tiap bulan tuh harus walaupun tidak ditagih lu punya tanggung jawab untuk bayar. Itu kewajiban. Emang lu mau mati ninggalin begituan? Jangan. Ya gitu, makanya kerja ABCD itu sebenarnya untuk cover up the past, masa lalu lah. Jadi belum buat, ini pasti sandwich Jan itu banyak yang relate ya. Kadang tuh kita nggak mau hidup di masa lalu nih, tapi keadaan membuat kita harus menyelesaikan masa lalu dulu. Baru kita bisa melanjutkan ke depan. Karena kalau sampai saat ini kan aku baru kerja tuh sekitar yang full time ya. Full time baru setahun, baru tahun lalu lulus sampai sekarang. Itu belum ada porsi untuk melanjutkan ke persiapan masa depan. Belum bisa, karena yang masa lalu belum selesai gitu. Tapi yang penting enjoy ya guys, karena kalau nggak kalau dibikin stres, rontok saya bingung ntar. Yang aku dapetin dari kamu pasti soal tidak meromantisasi apa ya. Justru itu tipsnya guys, kalau misalnya mau terus bisa maju walaupun banyak banget rintangan, kita nggak perlu meromantisasi. Percaya aja ya kayak terserah kalau semuanya bakalan selesai. Dan gak usah mikirin besok gimana ya kayak. Yang penting hari ini kita lakuin yang terbaik dulu. Iya. Untuk besoknya ya itu mah gimana besoknya kayak. Masa depan tuh dipikirin, tapi jangan kayak gitu-gitu banget. Kalau enggak ntar kita jalan yang di titik yang sekarang malah makin bingung gitu. Ya tetap fokus sama apa yang lagi dijalanin aja dulu gitu guys. Punya planning tapi tetap live in the present. Yes. That's important gitu. Oke, kamu Mumtaz, kalau boleh flashback nih ke masa dimana kakak masih berumur 19 tahun, kakak mau ngomong apa sama diri kakak sendiri? Mumtaz, terima kasih udah berjuang. Itu bohong, gak usah lebay banget. Biasa aja Neng. Ntar dijadiin clickbait ya kalau bisa ya. Aku nangis nih, Mumtaz, kamu bisa. Dia has their own problems. Cuman lu yang memutuskan apakah lu mau tetap di situ atau keluar dari masalah tersebut. Karena nggak mungkin lah lu hidup di bumi nggak ada masalah tuh nggak mungkin. Orang yang kelihatannya paling oke juga punya problematikanya sendiri. Chill aja, live your life. Belum tentu besok masih hidup. Enjoy dulu beberapa hari dulu aja lah gitu. Oke guys, untuk pelajaran yang bisa kita petik dan aku pribadi petik di episode kali ini adalah nggak semua hal yang kita lihat baik-baik aja ternyata baik-baik aja. Kayak contohnya dari kisahnya Kamu Mumtaz yang mana pembawaannya santai karena Kamu Mumtaz tidak meromantisasikan batu-batu kerikil di kehidupannya, tapi ternyata banyak banget struggle-nya Kamu Mumtaz yang ternyata Kamu Mumtaz bisa lewati. Terima kasih buat Kamu Mumtaz karena udah menyempatkan waktunya dan mau ngobrol santai bareng aku di sini. Mungkin nanti kita ketemu lagi di next episode kali ya. Terima kasih. udah kan? Aku apa banget terakhir aja.